104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini Insan Persada? Selamat siang. Senang sekali rasanya Anda Sari kembali menjumpai Anda. Wah, ini dalam satu bincang-bincang dadakan kita nih Insan Persada. Untuk Anda semua yang saat sekarang ini sedang menonton dan juga menyimak obrolan di Dialog Persada. Untuk edisi hari ini, hari ke-29 di bulan Mei 2024. Dan tentunya di siang hari yang cerah saat sekarang ini di studio Abdi Persada FM, suasananya sedang bersuka cita Insan Persada. Kita berkumpul dan merayakan sebuah momen. Nah, Anda penasaran mungkin kira-kira momen apa yang sedang dirayakan dan juga apa yang sukacita kita saat sekarang ini ingin berbagi kepada Anda. Kami ingatkan untuk Insan Persada di rumah, di jalan, ataupun di mana saja Anda berada yang saat sekarang ini lagi mendengarkan, Anda bisa langsung buka YouTube Abdi Persada FM karena kita saat sekarang ini siaran langsung ya di YouTube Abdi Persada FM channel Insan Persada. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komentar di kolom komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan, titipkan saja di situ. Siapa tahu nanti bisa dijawab sama narasumber kita ya. Baik Insan Persada, kita saat sekarang ini bersama Ibu Syarifah Nurhani SPD. Beliau adalah Direktur Terpilih periode 2024-2029 LPPL Abdi Persada FM. Langsung saja, Assalamualaikum Ibu Ipah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Aduh, bagaimana nih Ibu Ipah? Waduh, ini kita sekarang ini siang hari ini sedang bersuka cita ya Bu ya? Betul. Baik, nah Ibu Ipah mungkin sebelum kita masuk ke tema kita, topik obrolan kita di siang hari ini, pengen menyapa Insan Persada dulu nih, silahkan Bu. Baik, selamat siang Insan Persada dimanapun Anda berada yang dapat mendengar siaran kami pada hari ini. Ikuti acara kita hari ini karena saya sendiri pun ini adalah hari yang bersejarah yang perlu saya catat. Betul Mbak Enda? Iya, langsung ditodong untuk ngobrol. Betul Mbak Enda. Baik, nah Insan Persada, untuk informasi bagi Anda, Ibu Syarifah Nurhani SPD ini, beliau tadi pagi dilantik ya Bu ya, iya, menjadi Direktur LPPL Abdi Persada FM untuk periode 2024-2029. Ibu, kita ingin tahu nih, tapi sebelumnya Endah dan juga seluruh karyawan-karyawati Abdi Persada FM mengucapkan selamat kepada Ibu ya. Terima kasih. Wah, jaya terus, sukses terus, bisa menjadi ibu. Wah. Untuk teman-teman semuanya yang tentunya merindukan sosok ibu di LPPL ini, Bu. Baik, terima kasih. Ibu Ipah, bagaimana nih perasaannya? Mungkin bisa diluapkan dulu, bisa diceritakan dulu kepada kita semua. Silakan Bu. Ini seperti menunggu hari Lebaran, satu hari Lebaran. Jadi sebelum pagi ini dilaksanakan pelantikan itu malamnya nggak bisa tidur, Mbak Enda. Begitulah suasana baru, jabatan baru yang kita dapat, yang kita tidak menyangka diberikan ke kita, itu otomatis mempengaruhi pikiran dan tenaga kita, amat menguras. Loh, kok kita ya yang terpilih? Benar, karena yang ada sangat baik semua Bu Enda. Jadi ibu pun merasa yang paling tua loh. Ibu yang paling tua dari yang terpilih, yang terbaik itu, maksudnya yang masih dalam seleksi, mereka muda-muda dan bagus semua. Jadi ibu ndak mikir kalau ibu yang terpilih. Jadi ibu begitu dapat kabar kalau ibu yang terpilih yang akan dilantik, wah Mbak Endah rasain deh kalau kita nunggu hari bahagia itu bagaimana, pasti deg-degan kan. Itulah yang ibu rasa hari ini dari tadi malam sampai hari ini. Dan sampai hari ini pun ibu masih
enggak inilah kok bisa gitu. Masih mencerna ya Bu ya. Betul Mbak Enda. Aduh bersyukurlah, alhamdulillah masih diberikan kepercayaan. Iya, amin, alhamdulillah. Wah, kalau Enda lebih percaya energi Bu dibandingkan umur, karena gitu umur ya? itu hanya angka. Oh, gitu ya? Karena kalau kita lihat tadi pagi Ibu begitu energik ya, Oh, begitu makasih. fit. Walaupun tadi bilangnya Bu kurang tidur ya Bu ya. Betul. Kok besok itu kan ada pelantikan ya. Walaupun sering ikut pelantikan, tapi kan ini yang dilantik sendiri kan, iya. sendiri. Iya. Kalau biasa kita pelantikan di apa di SKPD itu udah biasa banyak orangnya, bukan sendiri. Tapi ini Ibu sendiri, jadi membayangkan itu amat. Wah, begitulah. Tapi itu tadi kita bersyukur, alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada Dewan Pengawas, kru Abdi Persada yang sudah memilih dan Ibu terpilih menjadi Direktur Abdi Persada. Baik, ya kita merasakan kebahagiaan itu bersama ya Bu ya. Iya. Tentunya kita harapkan juga nanti ke depannya itu akan ada perubahan yang baik untuk kita semua. Amin, amin. Nah, tak kenal maka tak sayang, betul ya Bu ya? Betul, iya. Wah, ini Ibu Syarifah Nurhani sebenarnya adalah stok lama, wajah baru di Abdi Persada FM. Sebenarnya kita sudah saling mengenal. Nah, tapi mungkin Insan Persada juga ingin tahu latar belakang Ibu nih. Iya. Mungkin bisa diceritakan dulu Bu Syarifah. Iya. Jadi sebenarnya udah pensiun ini Mbak Enda. Tapi kembali lagi ya, istilah teman-teman itu kok mati jadi hantu ya, kok maksudnya kan kembali lagi kan ada kayak gitu. Mestinya orang kalau udah mikir pensiun nggak ingin beraktivitas. Nah, kebetulan kemarin sebelum saya cerita saya melihat di Abdi Persada ada ini pemilihan Dewan Direksi. Betul. Ya, kita coba ikutlah, ternyata kita bisa. Jadi benar kata Mbak Enda, kalau usia tidak Hanya angka. Iya. Hanya angka. Yang penting kita mau bekerja, ada semangat kerja, meneruskan cita-cita direktur yang terdahulu kita teruskan nantinya itu. Nah, Kalau Ibu Ipah sendiri, kita biasa menyapa Ibu Syarifah nih dengan Ibu Ipah gitu ya. Ibu Ipah sendiri latar belakangnya dari mana nih Bu Ipah? nah pertama-tama memang kitanya bekerjanya dulu di perpustakaan Ibu. Oh, oke. Tapi sebelum bekerja, kita waktu masih sekolah SMA, dulu saya di Semea, kita memang termasuk orang yang dibilang anaknya dulu kalau yang nyanyinya suaranya kayak Iis Sugianto. Waduh. Iya, anaknya Rinto Harahap katanya. Wah. Jadi kalau selalu ada kegiatan di sekolah itu MC-nya kita. Oke. Nah, Oke. terus yang terakhir waktu ada lomba ini baris berbaris. Kebetulan MC-nya kita juga. Wah. Jadi juara 1 Mbak Enda. Wah, luar biasa. Setelah itu kita kerja, kita sempat ini juga Mbak Enda, sempat honor juga, ikut honor lah, seperti teman-teman selama 3 tahun. Kemudian tahun berikutnya kita ini dapat SK CPNS di perpustakaan. Nah, itu di sana ditodong terus kita jadi MC karena udah tahu juara 1. Iya. Karena ini perpustakaan dulu itu sama istilahnya dulu bukan Diknas ya, Depdikbud, bersebelahan. Terus yang sekolah saya itu di persebelahan juga. Jadi ketahuan siapa ininya. Ditodong terus jadi MC. Sebenarnya nggak pernah ikut ini sih kursus, nggak pernah. Tapi dulu waktu di ini juga saya juga aktif di Pramuka. Nah, di Pramuka pun saya ditodong jadi MC. Wah. Karena sekolah. Nah, dulu pertama kali yang jadi ini inspektur jadi ininya komandan, bukan komandannya, yang jadi pembina upacaranya wakil gubernur waktu penurunan bendera. Jadi kita yang jadi MC-nya Mbak Enda. Iya. Yang ngajarinnya apa? Pembina ini, pembina pramuka. Itu yang ngajarin. Dulu beliau mengajar agama.
Bapak itu saya lupa nama beliau, udah agak lama sekali sih. Nah itu yang sangat berkesan. Beliau yang melatih kita. Iya. Berarti Ibu memang dari dulu suka mengikuti organisasi ya Bu ya? Betul, Dan Mbak kayaknya memang Ibu ini sudah ada bibit jadi pemimpin ya. Mudah-mudahan loh, Mbak Enda. Oke, Iya. berarti setelah suka mengikuti pada saat remaja ya Bu ya, mengikuti Betul. organisasi, kemudian Betul. Ibu juga sempat dihonor ya Bu ya. Betul. Kemudian ada SK CPNS seperti betul, itu. betul. Wah, kemudian seperti ini Bu. Ada kelanjutannya nggak Bu? Ada, biar bisa ditularkan ya. Kemudian diberi kepercayaan langsung begitu PNS-nya terbit, Ibu ini menjabat langsung jadi bendahara penerima atau bendahara non-tek di perpustakaan. Nah itu sangat-sangat belum semua orang bisa begitu. Langsung PNS-nya 100% langsung diberi jabatan. Baru saja Bu ya. Iya, itu kan kepercayaan yang luar biasa. Itu luar biasa. Nah kemudian Mbak Enda setelah 1 tahun saya menjabat bendahara non-tek, kemudian SK-nya turun lagi. Saya enggak diberitahu itu Mbak Enda, kamu nanti jadi apa, enggak. Langsung SK-nya begitu diberikan, saya jadi ini lagi bendaharawan rutin dan bendahara gaji. Waktu itu istilahnya seperti itu. Oke. Dan apa Mbak Enda? SK-nya bukan dari gubernur Mbak Enda, dari kementerian Menseknek. Dulu Murjani, Pak Murdani, ininya Menseknek kita dulu. Iya. Dari sana SK-nya. Karena perpustakaan nasional RI. Jadi di sana. Belum permindahan otonomi daerah. Jadi masih masing-masing. Iya, oke. Dan Ibu Ipa juga sempat berkantor di Dinas Kominfo ya Bu ya? Betul. Nah, itu gimana ceritanya Bu? Nah, ini kemarin jadi sempat ke Kominfo waktu di perpustakaan saya udah menjabat jadi kepala seksi deposit. Nah, kemudian di perpustakaan itu udah nggak ada lagi eselon 4. Iya. Nah, jadi teman-teman bukan saya aja yang semua eselon 4 keluar semua dari perpustakaan, masing-masing keahlian bidangnya ditempatkan. Ada yang di biro hukum. Nah, kebetulan saya sendiri adanya di Subkominfo dulu. Di Subkominfo, iya, betul. Jadi saya jabatannya dulu itu Umpek. Di Umpek ya? Iya, betul. Nah, kemudian setelah di Umpek begitu pindah dari kantor ini 2016. 2015 saya keluar dari perpustakaan itu masih di Subkominfo itu masih ada di RI Marta Dinata. 2016 baru kita pindah kantor baru di sini. Nah, makanya ada Abdi Persada juga ada di sini. Ya. Baik, wah ini Isang Persada sekilas mengenai perjalanan Ibu Ipa ya. Beliau ini adalah wanita karir yang luar biasa sekali karena nggak Bu ya, bisa dikatakan nggak mengenal waktu. Betul. Bu Ipa ini lembur udah ada mengalah-ngalahkan para pria. Seperti itu bisa ditanding. Wah, Bu, tadi kan kita sudah melihat sekilas perjalanan Ibu ya, sampai akhirnya Ibu menjadi direktur terpilih LPPL Abdi Persada FM. Alhamdulillah hari ini ya, tanggal 29 dilantiknya ya Bu ya. Nah Bu, apa sih sebenarnya yang membuat Ibu Syarifah itu mengikuti serangkaian seleksi ini Bu, sampai akhirnya Ibu terpilih dan apa yang menjadi misi dan visi Ibu ke depannya? Oke. Seperti tadi rentan kegiatan saya atau jabatan yang pernah saya emban dari seksi jadi kepala bidang, kemudian kepala UPT, 2 UPT yang saya pegang. Nah, kemudian pensiun Mbak Enda. Beranjak dari itu saya rasanya masih ada sisa-sisa yang ingin saya kembangkan. Pada saat pensiun Ibu naik haji dulu tuh. Iya, betul. Umrah juga dulu. Umrah dulu. Umrah, iya. Jadi pada saat menikmati masa tidak ada kegiatan, iya. Nah. Dua-duanya saya ambil. Nah, setelah itu, setelah lama di rumah, kemudian ada itu berita ada seleksi dewan direksi. Nah, saya ingin mencurahkan apa yang selama ini saya dapat. Saya ingin berbagi kepada teman-teman, kepada masyarakat pada umumnya, ingin memberikan edukasi apa yang saya dapat, apa yang selama ini saya dengar, saya ingin itu akan saya sampaikan. Saya kadang miris atau sakit hati mendengar bukan karena saya bekerja di pemerintahan, bukan itu ya Mbak Enda.
yang kadang menyalahkan pemerintahan. Nah, itu yang ingin saya luruskan supaya masyarakat kita nggak selalu menyalahkan. Kenapa ini? Ternyata informasi itu tidak selalu disampaikan dengan tuntas. Nah, contoh kemarin itu masih terngiang-ngiang di kuping saya ini, yang selalu menyalahkan itu katanya bikin izin usaha amat susah. Padahal izin usaha sekarang bisa lewat online. Mereka maju sekarang. Nah, berarti kan yang ketinggalan masyarakat kita. Nah, itu yang mau kita berikan ke masyarakat. Ada berita baru, ada apa, selalu kita inikan nantinya. Nah, itu hubungannya Mbak Enda, selalu kita sampaikan ke masyarakat agar tidak lagi selalu enggan mendapat mendekati pemerintahan karena pikirannya selalu susah. Ternyata enggak. Mereka enggak datang ke tempat dari rumah, izinnya udah bisa didapat. Nah, itu asal mengikuti aturannya, dilayani. Iya, betul. Jadi LPPL sebagai corong pemerintah ya Bu. Betul. Ya. Ini adalah wadah Insan Persada di mana Insan Persada bisa mendapatkan informasi-informasi perkembangan dari pemerintah kita di Kalimantan Selatan. Seperti yang Ibu Ipah tadi katakan bahwa itu akan dimaksimalkan. Itu misi visi Ibu ya Bu ya. Betul. Waduh. Saya itu sakit hati lah. Maksudnya ya kasihan kan orang ingin maju, kalau ingin usaha kan ingin maju berusaha. Tapi ketidaktahuan mereka ya yang jadinya. Nah, betul. Apalagi sekarang ini kan dunia digitalisasi ya Bu ya. Satu dalam genggaman aja kita bisa lihat apa aja. Wah, udah canggih semua. Sampai itu nggak ada informasi kita untuk memberikan kepada masyarakat. Wah, keterlaluan banget Ibu. Jadi jangan ada yang sampai nganggur maksud kita. Iya, oke. Siap. Siap. Ibu, kita penasaran juga. Mungkin Ibu sudah berkecimpung di dunia kerja, kemudian juga menjadi leader atau menjadi pemimpin ya Bu ya. Sudah sangat lama. Dari tahun berapa Bu? 80-an. 89 ya. Iya. Tentu banyak sekali Ibu menemui banyak sekali karakter orang ya Bu ya. Pemimpin-pemimpin yang Ibu lihat seperti itu. Nah Bu, kalau Ibu Ipah sendiri kalau karakter Ibu atau mungkin pola gaya kepemimpinan Ibu Ipah itu seperti apa sih yang ingin Ibu terapkan, yang mungkin Ibu bisa berikan kepada kita? Mungkin ada pemimpin yang cool, santai saja gitu, atau mungkin nggak terlalu gimana, atau mungkin yang lebih ekspresif gitu ya Bu ya, lebih vokal dan lain sebagainya. Ada juga yang katanya pemimpinnya killer atau ditakuti. Wah, ada juga yang pemimpinnya mungkin nggak bisa mengambil keputusan sehingga mungkin kurang dihargai. Wah, pokoknya macam-macam ya Bu ya, segala macam kepemimpinan yang ada. Kalau Ibu Ipah sendiri seperti apa nih? Kita penasaran. Aduh, makasih ini yang Mbak Endah, karena udah banyak pengalaman yang kita dapat, yang kita lihat, yang kita ikuti. Sebenarnya pemimpin ini tidak perlu arogan, tidak perlu marah-marah, tidak perlu poka, atau tidak perlu pilih kasih. Yang satu jangan pimplan. Pimplan dalam artian nanti ke rekan yang satu bilang A, ke rekan satunya lagi bilang B. Saya tidak mau itu. Saya mengalami itu. Nah, itu kan seperti meinikan kita, suruh bertengkar kita. Kita dapat infonya A dari pimpinan, kemudian teman kita dapat infonya B. Jadi nggak sinergi ini. Saya tidak mau seperti itu. Dan saya ingin menerapkannya pendekatan lah, kita dekati. Pendekatan ke semua tim ya Bu ya? Ya betul, itu lebih baik saya rasa. Itu lebih bagus cara penyelesaiannya. Karena pola pikir kita orang banyak itu masing-masing beda-beda. Tidak bisa hanya pola kita aja yang kita pakai, nggak bisa. Adik kakak aja berantem ya Bu ya? Beda isi kepala. Apalagi mungkin yang nggak serumah. Betul. Dan nggak boleh musuhan, nggak boleh jadi musuh, nggak boleh ya, nggak boleh, nggak boleh. Ibu Ipah, ini kita ada teman-teman yang meninggalkan komentarnya di kolom komentar YouTube, kita bacakan ya. Aduh, dari Riri nih katanya, selamat untuk Ibu Syarifah atas jabatan barunya, sukses terus buat Ibu. Waduh, makasih Riri. Ada Dayah nih, selamat Bunda Syarifah menjadi direktur APFM, makin sukses, amin. Amin, terima kasih doanya.
Ini seru sekali ya. Iya nih. Ibu kira-kira kedepannya optimis nggak nih Bu? Apa nih kira-kira harapan Ibu kedepannya untuk lembaga ini Bu? Insya Allah tambah maju. Kita udah tadi berbincang-bincang dalam pertemuan tadi. Ada yang mewakili Pak Gubernur, Ya, yang disapa kita Paman Birin. betul. Dan tidak lupa ada Dewan DPR, Iya. DPR ini yang di Komisi 2 yang kita kenal dengan sapaan Paman Yani. Paman Yani, Iya, betul. beliau hadir. Nah, termasuk Kadis Kominfo. Iya, Pak Muslim ya. Pak Muslim ada hadir dan beliau-beliau mendukung kita semua. Kita mungkin ke depannya ada TV-nya nanti. Amin. Betul. Terus ada gedung baru juga nantinya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya. Mudah-mudahan didukung semua. Iya. Kita udah didukung tadi. Tentunya dengan SDM yang akan di-upgrade Betul. sama Ibu Ipah nih. Betul, betul. Sumber daya manusianya nih yang Betul. benar-benar harus bisa menjalankan itu semua. Tentunya ada gedung baru dan lain sebagainya. Betul. Kalau tidak didukung dengan SDM yang baik ya Betul, Bu ya, betul. tidak akan bisa berjalan dengan Betul. baik. Tapi Ibu juga. yakin kok SDM kita sudah baik semua. Amin, mudah-mudahan. Iya. Tentunya support dari Ibu juga ini Betul, ya. Kita iya. semua bergandengan tangan sama-sama nih Insan Persada untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita khususnya di Kalimantan Selatan. Amin. Apalagi kita juga bisa didengar nih Bu ya Iya. di seluruh dunia. Betul. Karena kita punya aplikasi streaming Iya. yang Betul. bisa langsung saja di-download di App Store juga Iya. gitu. Yang sekarang bisa kita lihat ya, ya apa para jemaah haji yang sekarang. Iya, betul. Nah, itu Iya Bu, benar Bu. Kita saya lihat itu. Kita punya program Info Haji 2024 langsung betul, dari Tanah betul. Suci. Tidak semua radio kan bisa. Iya, jadi memang harus kerja ekstra ya Bu Betul, ya betul. untuk memberikan yang terbaik pada Betul, masyarakat Banua. betul. Ibu, terakhir kira-kira apa nih yang ingin disampaikan khususnya kepada pendengar semuanya Bu? Iya. Atau mungkin juga kepada karyawan-karyawati LPPL Abdi Persada, silakan Bu. Terima kasih. Kalau khusus untuk karyawan-karyawati Radio Abdi Persada, Ibu yakin kalian semua hebat. Amin, amin. Multi talenta, mereka semua Amin. bisa kok. Nah, tinggal kita terjang lagi apa yang tidak bisa kita terjang. Kita teruskan. Yang sudah bagus kita teruskan. Peninggalan ini direktur yang dulu kita ini kan apresiasi sekali dan kita lanjutkan. Betul, betul. Iya. Kalau untuk masyarakat Ibu, Nah, itu tadi. dengarkan terus Abdi Persada. Dengarkan terus Abdi Persada dan kami selalu berusaha memberikan informasi yang terdepan, yang akurat, yang bisa menjadikan ini mendapatkan informasi yang baik lah, apa yang diinginkan masyarakat, misalnya informasi penerimaan pegawai kita akan infokan, Iya, ya iya. izin usaha seperti tadi yang saya bilang, iya. Tentunya akan ada kemudahan-kemudahan di situ. Betul, betul. Semuanya sudah zaman online kok. Gitu. Betul. Daftar dari HP juga bisa ya Bu. Betul. Tapi kita perkuat lagi dengan informasi kita Siap. biar tambah bagus. Siap, Iya. siap, baik. Ibu Ipah, sekali lagi kita ucapkan selamat menjadi Dewan Direksi Terima kasih. LPPL Abdi Persada FM periode 2024-2029. Semoga barokah. Amin, amin, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dan terima kasih juga Insan Persada yang sudah mengikuti obrolan santai kita ini ya bersama Ibu Ipah. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda Insan Persada. Tetaplah bersama kami di Radio Abdi Persada FM bahkan sampai dengan malam hari karena banyak sekali informasi dan hiburan untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saya Endasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian Dialog Persada. Dialog Persada 4,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua.